adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Pastinya kakak yakin percaya semuanya baik-baik, amin. Nah, adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Nah, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, mari kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sampai pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Siap kan? Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan, akan meninggikan nama Tuhan, akan bersorak bagi Tuhan. Nah, sudah siap? Oke, selamat beribadah adik-adik semua. Tiada tandingannya, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat. Namun percaya
Senang-senang hatiku senang, dosaku ditebus. Senang-senang hatiku senang, hidupku jadi baru. Senang-senang hatiku senang, karena Yesus hidup. Senang-senang hatiku senang, sukacitaku penuh. Hatiku senang, Yesusku menang. Ku menjadi anak-anaknya. Hatiku senang, Yesusku menang. Dialah Tuhan selama-lamanya. Senang-senang hatiku senang, dosaku ditebus. Senang-senang hatiku senang, hidupku jadi baru. Senang-senang hatiku senang, karena Yesus hidup. Senang-senang hatiku senang, sukacitaku penuh. Hatiku senang, Yesusku menang. Ku menjadi anak-anaknya. Hatiku senang, Yesusku menang. Dialah Tuhan selama-lamanya. Hatiku senang, Yesusku menang. Ku menjadi anak-anaknya. Hatiku senang, Yesusku menang. Dialah Tuhan selama-lamanya. Dialah Tuhan selama-lamanya. Dialah Tuhan selama-lamanya. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk tahta Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya, bebaskan ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tahta Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya, bebaskan ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, dan tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Oleh kuasa darahnya, aku bebas.
tadi adik-adik semua udah lompat-lompat buat Tuhan, udah senang-senang buat Tuhan Yesus yang tadinya dipimpin sama Kak Yanu pastinya dan 2 orang teman Kak Yanu, ya enggak? Nah, sekarang saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua yang belum siapin Alkitabnya, buruan. Sekarang ambil Alkitabnya, Kak Seli kasih waktu 5 detik untuk cepet-cepet ambil Alkitabnya. 1, 2, 3, ayo buruan. 4, 5, udah semuanya udah diambil Alkitabnya. Udah? Baik, pintar semuanya. Baik adik-adik semua, karena sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih-Mu kepada kami hingga saat ini Tuhan. Tadi kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pujian yang telah kami naikkan kepada Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, sebentar Tuhan Yesus, anak-anak Immanuel Kids akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka hikmat, pengertian, hati yang mau dengar-dengaran, hati yang mau fokus Tuhan Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik adik-adik semua, di firman Tuhan kali ini ada yang berbeda. Jadi kita akan awali firman Tuhan dengan games. Tapi games ini bukan hanya permainan yang cuma buat senang-senang doang, tapi ini akan berhubungan sama firman Tuhan nantinya yang akan kita dengar bersama. Oke, udah siap mainnya? Siap ya? Kak Seli nggak mau sendiri main di sini. Kak Seli mau ajak teman kita juga. Ya, kita mau ajak Kak Kevin untuk main, untuk bergabung bersama-sama dengan kita. Mari Kak Kevin. Halo adik-adik. Oke adik-adik, di sini sekarang udah ada Kak Kevin. Nah, sekarang kita langsung aja main gamesnya. Adik-adik di rumah semuanya harus duduk yang manis, harus ini gamesnya harus adik-adik perhatikan dengan baik-baik, adik-adik harus fokus ya. Jadi bukan hanya Kak Kevin nanti yang akan bermain di sini, tapi adik-adik semua juga ikutin permainan ini. Oke? Semua udah siap ya? Baik, permainannya gampang. Perhatikan apa yang Kak Seli bilang. Ikutin apa yang Kak Seli katakan. Dah? Apa yang Kak Seli katakan harus diikutin. Sekali lagi, ikutin apa yang Kak Seli katakan. Apa yang Kak Seli katakan diikutin. Udah nangkep semua ya? Udah ngerti ya? Baik, kita langsung mulai aja. Nanti Kak Seli akan nyebutkan kata-kata, jadi Kak Kevin dan adik-adik semua harus ngikutin. Baik, kita mulai. Ayam, 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 bebek, bebek, bebek. Ayam, 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 bebek, bebek, bebek. Ayam, 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 bebek, bebek, bebek. Ayam, 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 bebek, bebek, bebek. Ayam, 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 bebek, ayam. Ayam, 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 bebek, ayam. Berapa jumlah ayam Kak Kevin? 5. Salah. Adik-adik tahu nggak apa yang Kak Seli ucapkan? Udah mengerti ya? Udah mengerti ya? Kita ulang sekali lagi gamesnya. Bebek, 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 ayam, ayam, ayam. Bebek, 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 ayam, ayam, ayam. Bebek ayam, bebek, bebek ayam. Bebek ayam, bebek, bebek, bebek Berapa ayam. jumlah bebek? 3. Masih salah. Ingat ya, Kak Seli tadi bilang apa? Apa yang Kak Seli katakan diikutin apa yang Kak Seli Kan. Kita ulang sekali lagi sama Kak Kevin. Jadi kalau Kak Kevinnya masih salah, kita akan kasih Kak Kevin hukuman. Siap adik-adik semua? Ayam, 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 bebek, bebek, bebek. Ayam, 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 bebek, bebek, bebek. Ayam, 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 bebek, 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 ayam. Ayam, 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 bebek, 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 Berapa jumlah ayam. ayam? 6. Masih salah. Adik-adik, ngerti nggak tadi Kak Seli bilang apa? Kan Kak Seli bilang, apa yang Kak Seli katakan diikutin. Diikutin apa yang Kak Seli katakan. Tadi nih ya Kak Kevin udah benar waktu Kak Seli bilang bebe-bebe, ayam-ayam, Kak Kevin diikutin. Tapi waktu Kak Seli bilang berapa jumlah ayam, Kak Kevinnya malah jawab. Kan Kak Seli bilang ikutin. Jadi kalau Kak Seli bilang berapa jumlah ayam, Kak Kevin jawab apa? Berapa jumlah ayam?
Iya, gitu harusnya kan diikutin apa yang Kak Seli katakan. Nah, karena Kak Kevinnya salah, kita akan kasih Kak Kevin hukuman. Adik-adik juga yang merasa dari tadi salah, ikutin juga ya hukumannya dari rumah ya. Jadi hukumannya gini, nanti Kak Seli akan mengucapkan kalimat, jadi adik-adik semua harus cepat-cepat menyebutkan kalimat ini sebanyak 5 kali dengan secepat-cepat mungkin. Siap Kak Kevin? Siap dong. Siap adik-adik? Siap ya? Dengarkan kalimatnya. Kepala digaruk, kelapa diparut. Sebanyak 5 kali ucapkan secara cepat. Kepala digaruk, kelapa diparut. Jangan sampai kepala yang diparut, kelapa yang digaruk. Jangan sampai kebalik ya. Kepala digaruk, kelapa diparut. Ayo Kak Kevin. Kelapa digarut, Ayo Kak Kevin. kelapa digarut, kepala diparut. Cepat Kak Kevin, cepat-cepat harusnya Kelapa cepat-cepat. Ayo ulangi lagi ya. Gimana? Lagi Kak Seli. Kepala digaruk, kelapa diparut. Cepat-cepat. Kepala digaruk, kelapa digarut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digarut, kepala. Aduh susah. Kelapa Ulang-ulang ya. Perhatikan ya adik-adik. Adik-adik juga yang merasa dari tadi salah ikutin. Kepala digaruk, kelapa diparut. Ngomongnya cepat-cepat sebanyak 5 kali. Oke Kak Kevin? Oke, silakan Kak Kevin. Kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Udah 5 dong. Baik adik-adik semua, gimana gamesnya hari ini? Semoga games hari ini bisa membangkitkan semangat adik-adik semua, oke? Dan games hari ini banyak memberikan kita pelajaran. Salah satunya ialah fokus. Baik, karena Kak Kevin udah banyak membantu kita walaupun tadi Kak Kevin ada nyebut kelapa yang di kepala yang diparut, kelapa yang digaruk. Tapi nggak apa-apa, Kak Kevin udah hebat, adik-adik di rumah juga ngikutin. Mantap. Nah, sekarang kita ucapkan terima kasih sama Kak Kevin. Terima kasih Kak Bye-bye. Kevin. Dadah adik-adik semua. Oke adik-adik, saatnya kita masuk ke firman Tuhan. Games kita hari ini melatih kita untuk fokus. Nah, kita akan awali firman Tuhan. Pada saat ini, kakak akan menceritakan sebuah kisah kepada adik-adik semua. Nah, Kak Seli akan menceritakan sebuah kisah. Adik-adik semua harus dengarkan kisah ini baik-baik, simak kisah ini baik-baik ya. Jadi pada suatu hari ada seorang anak laki-laki yang masih kecil. Dia sedang beribadah di gereja. Kemudian saat ibadah berlangsung, dia memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dia memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Dia melihat orang-orang di sekelilingnya hanya sibuk dengan HP yang mereka punya. Baik yang masih anak-anak maupun yang udah dewasa. Mereka hanya sibuk dengan HP yang mereka punya. Padahal saat itu seharusnya mereka mendengarkan firman Tuhan. Tapi mereka tidak. Mereka hanya sibuk melihat HP mereka masing-masing. Lalu anak kecil ini, anak laki-laki ini pun pulang. Dia pulang ke rumahnya, kemudian dia menjumpai ayahnya. Terus dia berkata sama ayahnya begini, "Ayah, mulai hari ini aku gak mau ibadah lagi." Dia katakan begitu kepada ayahnya. Ayahnya pun menjawab, "Loh, ada apa anakku? Bukannya kamu baru pulang ibadah? Mengapa kamu mengatakan demikian?" Kata anak itu, "Ayah, pada saat ibadah sedang berlangsung di gereja, aku memperhatikan orang-orang di sekelilingku. Mereka bukannya ibadah, tapi mereka hanya fokus sama HP mereka masing-masing. Karena itu, aku memutuskan untuk tidak mau ibadah lagi, sebab aku kecewa dengan orang-orang yang menyebut dirinya anak Tuhan." Ayahnya pun tersenyum dan berkata kepada anaknya, "Nak,
sebelum kamu mengambil keputusan itu, ayah mau memberikan kamu suatu tantangan. Jadi, kalau kamu berhasil melakukan tantangan dari ayah, maka kamu berhak untuk menentukan keputusanmu. Baiklah, sekarang karena masih banyak orang di gereja, pergilah, ambillah sebuah gelas, isilah gelas itu dengan air sampai penuh. Kemudian kelilingilah gereja, berjalanlah mengelilingi gereja. Jangan biarkan air di gelas itu sampai tumpah sedikit pun. Jika kamu berhasil melakukan tantangan dari ayah, maka kamu berhak menentukan keputusanmu. Kemudian anak ini pun melakukan tepat seperti apa yang dikatakan ayahnya. Ia pun mulai berjalan mengelilingi gereja. Di situ masih banyak orang. Ia mulai berjalan. Fokus anak itu hanya supaya air di gelas yang tadi ia bawa itu tidak tumpah sedikit pun. Kemudian perlahan demi perlahan ia mengelilingi gereja dan akhirnya ia berhasil melakukan tantangan dari ayahnya. Lalu anak itu lekas-lekas menjumpai ayahnya. Terus anak itu berkata begini, "Ayah, aku telah berhasil melakukan tantangan dari ayah." Kata ayahnya, "Wah, bagus nak. Lalu bagaimana orang-orang di sekitarmu? Apakah mereka masih sibuk dengan HP mereka masing-masing?" Anak itu menjawab, "Aku tidak memperhatikan orang-orang di sekitarku, ayah. Sebab aku hanya fokus terhadap gelas yang aku bawa ini. Supaya air di gelas ini jangan sampai tumpah sedikit pun. Berapa orang aja yang ada di gereja, aku tidak memperhatikannya," kata anak itu. Lalu ayahnya mengajak anak itu duduk. Sambil memberikan penjelasan kepada anaknya. "Nak, begitulah jika kita sedang beribadah pada Tuhan. Kita harus fokus beribadah. Jangan sampai kita terpengaruh sama orang-orang di sekitar kita. Sebab kalau kita hanya fokus beribadah, maka kita tidak punya waktu untuk melihat kesalahan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, sekarang bagaimana dengan keputusanmu, nak, untuk tidak mau beribadah lagi?" Lalu adik-adik semua dengan wajah yang sedih, dengan wajah yang tertunduk, anak kecil itu berkata kepada ayahnya, "Ya, aku telah salah. Seharusnya aku fokus beribadah saja. Seharusnya aku tidak memperhatikan orang-orang di sekitarku. Aku harus fokus ibadah sama Tuhan Yesus. Namun malah sebaliknya, aku hanya fokus melihat orang-orang di sekitarku. Aku hanya fokus melihat kesalahan orang-orang yang ada di sekelilingku. Maafkan aku, ayah. Mulai sekarang aku berjanji pada Tuhan Yesus untuk semakin sungguh-sungguh beribadah." Oke adik-adik semua, gimana kisah yang Kak Seli tadi udah bacakan? Kak Seli harap adik-adik bisa mengerti ya kisahnya. Bisa ya? Nah, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa saat kita beribadah sama Tuhan, kita harus fokus. Seperti adik-adik sekarang ada di rumah. Memang sekarang kita masih belum beribadah di gereja. Kita masih beribadah di rumah. Adik-adik semua masih beribadah di rumah. Nah, misalnya nih, saat adik-adik sedang beribadah di rumah, ibadah sedang berlangsung, adik-adik sedang mau ibadah nih. Kemudian saat ibadah sedang berlangsung, adik-adik melihat kakaknya, adik-adik sedang asyik bermain game di handphone. Orang tua adik-adik yang sedang asik menonton TV. Rasa-rasanya adik-adik semua pengen ikutan main game, pengen ikutan juga nonton TV. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk fokus ibadah. Jadi adik-adik semua, saat orang-orang di sekitar kita sedang sibuk, misalnya kita juga diganggu sama teman-teman kita, kita harus tetap fokus seperti kisah yang tadi Kak Seli udah jelaskan.
Kalau kita udah fokus ibadah sama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan semakin sayang sama kita. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang sejati. Baik adik-adik semua, tadi kan adik-adik udah nyiapin Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 34 ayatnya yang kelima. Oke, buka Alkitabnya dalam Mazmur 34 ayatnya yang kelima. Kita mau baca sama-sama. Mazmur 34 ayatnya yang kelima. Dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Adik-adik semua, kegentaran itu sama seperti ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kita. Misalnya nih, adik-adik semua sedang khawatir tentang sekolahnya. Apalagi dalam waktu dekat ini mungkin ada dari adik-adik yang sebentar akan mengikuti ujian. Adik-adik khawatir, adik-adik takut nilai ujiannya jelek, nilai ujiannya tidak memuaskan. Nah, kalau begitu, seperti firman Tuhan yang tadi kita udah baca sama-sama, firman Tuhan katakan, cari Tuhan dulu, ibadah sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Namun tetap harus disertai dengan belajar yang sungguh-sungguh juga. Kalau kita udah setia nih ya beribadah sama Tuhan Yesus, kita udah sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan Yesus, maka dengan yakin kita bisa mengatakan begini, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku, ketakutanku, kecemasanku, kekhawatiranku. Amin. Dan adik-adik semua pasti bisa mengikuti ujian dengan baik. Dan pasti akan mendapatkan nilai yang terbaik pula. Adik-adik semua, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk fokus ibadah. Mau ibadah online ataupun offline, harus tetap fokus. Jangan sampai saat kita beribadah, kita malah sibuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Oke adik-adik semua? Oke, janji sama Tuhan Yesus. Jangan janji sama Kak Seli, janjinya sama Tuhan sama Tuhan Yesus. Mulai sekarang adik-adik harus sungguh-sungguh beribadah, adik-adik harus fokus beribadah, adik-adik harus betul-betul dengarkan firman Tuhan, betul-betul memuji Tuhan, sungguh-sungguh kalau berdoa. Baik adik-adik semua, firman Tuhan sampai di sini. Mari Kak Seli mau ajak adik-adik untuk berdoa, kita mau tutup firman Tuhan pada saat ini. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bapak yang baik, biarlah Engkau yang memberkati anak-anak Immanuel Kids. Ajar mereka untuk semakin setia beribadah kepada Tuhan. Ajar mereka untuk semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ajar mereka untuk semakin fokus beribadah kepada Tuhan. Bapak berkati setiap anak-anak Immanuel Kids dimanapun saat ini mereka berada. Berkati kesehatan mereka, pendidikan mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Biarlah Tuhan Yesus yang kiranya mencukupkan. Berkati juga kedua orang tua mereka, keluarga mereka, kakak adik mereka, kami juga serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami tutup firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik adik-adik, sampai jumpa. Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa tadi firman Tuhan mengatakan, Kasili Bohotba bilang, kalau kita beribadah, kita tidak boleh yang namanya bermain-bermain, kita harus fokus beribadah. Kalau teman kita di samping kiri kanan kita lagi mereka sementara bermain atau mengobrol, kita tidak boleh sampai terpengaruh. Oke? Kita harus fokus beribadah. Oke, adik-adik? Nah, kita akan tutup ibadah kita. Kita akan tutup dengan doa adik-adik. Mari kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami.
Kau sudah menyertai Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan dan boleh berakhir dengan baik. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap firman-Mu yang kami dengar bisa tertanam di hati dan pikiran kami. Dan kami bisa praktikkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, sampai jumpa di ibadah Immanuel Kids minggu depan adik-adik. Dadah. Yesus yang terbesar-besar.